Cara mengatasi gagal treatment air kolam renang. Proses treatment atau sering disebut juga water treatment adalah merupakan proses penjernihan air baru atau air lama yang sudah mengalami perubahan warna airnya. Untuk air kolam renang juga membutuhkan proses water treatment ini. Proses water treatment pada air kolam renang kadang tidak berjalan dengan lancar atau hasil yang kurang memuaskan, atau bahkan sering disebut dengan gagal treatment. Kegagalan treatment air kolam renang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakseimbangan kimia air, masalah pada sistem filtrasi, dan penumpukan bahan organik. Selain itu, kesalahan dalam penggunaan bahan kimia seperti kaporit juga bisa menjadi penyebabnya. Di video ini merupakan salah satu contoh kasus kegagalan treatment yang diakibatkan oleh salah dalam penggunaan atau takaran bahan kimia. Apabila Anda mengalami kasus seperti ini, maka Anda tidak perlu panik atau khawatir, sebab kami akan memberikan solusi dengan cara-cara seperti yang ada di video ini. Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Di saat kita melakukan water treatment pada air kolam renang, biasanya di saat air berubah warna, entah menjadi kehijauan, kecoklatan, keruh, berbusa dan kadang berkabut, ini biasa terjadi pada air yang sudah lama, bukan air baru. Perubahan pada air kolam renang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan alga, kandungan kadar logam dan mineral yang tidak seimbang, serta sirkulasi air yang buruk. Selain itu, faktor cuaca dan kualitas air juga berperan dalam perubahan air kolam renang. Maka diperlukan proses water treatment agar air kembali bersih dan sehat. Proses water treatment pada air kolam renang tentunya diperlukan beberapa chemical atau bahan kimia untuk kolam renang, sebagai contohnya kaporit 60%, kaporit 90% atau kaporit granular, kaporit tablet atau TCCA, tawas, terusi, soda as, dan PAC atau polarit. Tetapi tidak semua bahan kimia tersebut harus dimasukkan semuanya ke dalam kolam renang, melainkan kita harus melihat kasus atau kondisi air kolam renang yang ada, kecuali pada kasus air yang baru atau air yang baru diisikan ke dalam kolam renang. Pada proses water treatment ini kadang bisa berhasil sesuai keinginan, kadang juga gagal sehingga membuat kita kecewa atau kurang puas pada hasilnya. Seperti di video ini, yaitu gagal treatment. Apabila sudah gagal treatment seperti ini, apakah kita harus membuang air kolam renang atau bagaimana? Inilah cara kami memperbaiki air kolam renang yang diindikasi gagal treatment tanpa harus membuang air kolam renang, dengan catatan bahwa harga air kolam renang yang relatif mahal dan kubikasi air kolam renang yang cukup besar. Langkah pertama yang kami ambil adalah merubah sirkulasi air pada tuas filter kolam renang tanpa harus melalui filter. Ini bertujuan agar air pada kolam renang dapat teraduk dan tidak mengkontaminasi media pada filter. Lalu kemudian melakukan tes kualitas air dengan menggunakan test kit kolam renang, yang berfungsi untuk mengukur kadar pH dan klorin dalam air kolam. Hasil pengukuran ini penting untuk menjaga kualitas air kolam agar tetap bersih, sehat, dan aman digunakan.
Setelah mengetahui hasil pengukuran, ternyata kadar pH air kolam renang belum ideal. Maka langkah selanjutnya dapat dilakukan pemberian semikel pertama, yaitu soda as. Dalam proses pemberian semikel ini baiknya dilarutkan terlebih dahulu di dalam sebuah wadah ember dan setelahnya dapat menuangkan secara merata pada bagian kolam renang yang terdapat inlet di bagian dindingnya. Ini diperlukan agar semikel lebih cepat larut dan teraduk di dalam air kolam renang. Soda as atau natrium karbonat digunakan dalam kolam renang untuk menaikkan pH air dan juga mampu mengikat kotoran untuk menjadikannya partikel-partikel kecil. Selain itu, soda as juga membantu pH bereaksi secara optimal untuk mengendapkan kotoran ke dasar kolam. Setelah menunggu kira-kira 15 menit, selanjutnya dapat dilihat reaksi yang terjadi setelah dimasukkan soda as. Bila sudah terbentuk gumpalan, maka langkah selanjutnya yaitu pemberian semikel PaC atau polarit. Proses pemberian PaC atau polarit ini dapat dituangkan ke kolam renang dengan cara yang sama seperti soda as. PaC atau polarit berguna mengikat partikel-partikel kecil dan mengendapkannya ke dasar kolam, sehingga memudahkan proses vacuuming atau penyedotan kotoran untuk dibuang keluar. Setelah 15 menit, kita akan lihat kondisi air kolam renang, maka akan terjadi gumpalan-gumpalan berterbangan dengan ukuran yang lebih besar daripada partikel-partikel yang diciptakan oleh soda as. Hal ini menyebabkan gumpalan-gumpalan tersebut menjadi berat dan akan mengendap di dasar kolam. Langkah selanjutnya yaitu mematikan mesin pompa kolam renang dan menunggu gumpalan-gumpalan tersebut mengendap seluruhnya. Proses ini setidaknya memakan waktu minimal 3 jam agar kotoran dapat mengendap sempurna. Setelah kotoran mengendap barulah melakukan proses vacuuming. Proses vacuuming ini dilakukan tanpa melalui filter karena kotoran yang terlalu banyak akan dapat merusak media pada filter kolam renang. Jadi harus melakukan proses vacuuming buang di mana kotoran akan langsung dialihkan ke saluran pembuangan terdekat. Dan saat proses vacuuming buang dilakukan terkadang air belum tentu bisa langsung jernih secara maksimal dan langsung dapat digunakan. Jika pengendapan pertama dirasa kurang maksimal maka sebaiknya melakukan sirkulasi kembali sekitar 6-8 jam. Lalu setelahnya dapat menonaktifkan sirkulasi dan didiamkan selama kurang lebih 2-3 jam hingga sisa kotoran yang terdapat di dalam air kembali mengendap. Setelah mengendap, barulah dapat melakukan tahapan vacuuming ulang. Dengan begitu air akan bersih dan kotoran akan terbuang habis dari kolam renang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa subscribe dan like videonya serta tinggalkan komentar di bawah. Ojo laliu.